Berbeda dengan Prabowo Subianto yang dengan tulus meminta maaf kepada pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud di sesi closing statement, Ganjar Pranowo justru mengisi pidato penutupnya dengan menyerang Prabowo. Ganjar mengutip perkataan Jokowi 5 tahun yang lalu dalam debat Capres 2019. Banyak yang menilai isi pidato Ganjar ini tidak elok karena hanya mampu mengorek-ngorek cerita usang yang sesungguhnya sudah selesai. Apalagi Ganjar tahu, Jokowi dan Prabowo telah berada dalam satu barisan selama 4 tahun terakhir. Ganjar juga seolah lupa ketika rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo, PDIP adalah partai yang ikut mendukung. Isi pidato penutup Ganjar seolah suara putus asa paslon 03 ini yang tidak tahu lagi bagaimana cara menghentikan elektabilitas Prabowo Gibran yang selalu unggul di berbagai lembaga survei dan semakin menguatnya narasi satu putaran. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita baru saja beberapa bulan ini melaksanakan kampanye yang penuh dengan semangat, penuh dengan kontestasi, kadang-kadang penuh dengan kata-kata yang keras. Tetapi itikat kita baik. Saya kira 3 paslon semuanya ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Karena itu, saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada paslon 1, Pak Anies, Pak Muhaimin, dan paslon 3, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. 5 tahun yang lalu dalam debat Capres 2019 saya tim kampanye Joko Widodo. Beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM. Yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak masalah korupsi. Saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan. Ya, Ganjar Pranowo memang seolah sudah putus asa terkait dengan elektabilitasnya yang terus menurun ke nomor paling buncit di lembaga-lembaga survei. Sehingga di debat Capres terakhir dan pada pidato penutup di debat pamungkas yang seharusnya berakhir elegan, Ganjar tetap menyerang Prabowo, seolah tak ada lagi gagasan yang bisa diusung untuk mencari simpati masyarakat. Ada kesejukan di situ selama 5 kali debat ini. Tetapi di debat terakhir ini, di closing statement, ketulusan ada pada Prabowo. Yes, Anda boleh hina. Tetapi seseorang yang angkuh dan tiba-tiba menundukkan kepala, serius mengatakan saya minta maaf pada Pak Anies tuh. Itu soalnya. Dia berupaya untuk satu periode, satu putaran, tapi dia tahu publik menyoroti dia dalam dimensi emosi. Kesejukan ada pada Prabowo. Kecerdasan ada pada Anies. Ganjar keangkuhan. Apa dia bilang pada Prabowo tadi? Ditujukan kepada Prabowo. Jangan pilih seseorang yang pernah membunuh, melanggar hak asasi manusia. Nggak ada hak sedikit pun Ganjar bicara itu. Yang boleh bicara itu Gibran di UGM, Gilbran. Mahasiswa boleh bicara itu. Apa Ganjar? Ganjar bagian dari orang yang mengeluhkan Prabowo ketika Megawati mengangkat Prabowo jadi wakil presiden. Jadi orang ini bangsat itu. Yes, bangsat. Dia tidak punya hak ucapkan itu tuh. Dia bagian dari yang mengeluhkan Prabowo yang diangkat 2009 sebagai wakil presiden. Artinya dia berbohong pada partainya tuh. Kita mau uji orang pada saat-saat terakhir itu. Mestinya Ganjar bilang, terima kasih, selesai. Saya tidak akan komentari soal HAM. Biarkan mahasiswa dan guru-guru besar komentari.
Dia menunggangi kemarahan publik padahal dia nggak ngerti. Dia itu pelaku pelanggaran HAM di Wadas, Kendeng. Kita mesti fair bilang itu tuh. Saya nggak ada peduli dengan capres itu, saya peduli dengan dimensi kemanusiaan dari bangsa ini. Jadi sekali lagi saya kasih poin. Kecerdasan malam ini ada pada Anies. Ketulusan ada pada Prabowo. Keangkuhan ada pada Ganjar. Prabowo Gibran, men of our time.